Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thalita Javier. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan video pembelajaran mengenai tema media dakwah, teknologi untuk menunjang media dakwah Islam. Oke, selanjutnya untuk yang pertama itu ada pengertian media dakwah. Secara etimologis, media itu adalah perantara atau sarana, dan dakwah itu adalah ajakan atau seruan untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bisa disimpulkan media dakwah itu adalah perantara, sarana atau alat untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah Islam kepada mad'u atau objek dakwah agar mereka dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam seperti itu. Dan selanjutnya itu ada tujuan media dakwah. Yang pertama ada tujuan media dakwah Islam. Itu yang pertama ada media ajaran, menyampaikan ajaran Islam secara lebih efektif dan menarik. Nah, media dakwah itu berfungsi untuk menjadikan pesan-pesan Islam tersampaikan dengan cara yang mudah, dipahami, dan bisa dapat dipahami, menarik, sesuai dengan zaman. Jadi melalui media ini, media dakwah seperti video, televisi, radio, media sosial lainnya, atau podcast, pesan dakwah dapat disajikan dengan gaya visual atau audio yang memikat sehingga lebih menyentuh hati dan pikiran masyarakat, khususnya mad'u. Untuk selanjutnya ada menyampaikan pesan dakwah dengan kondisi dan karakter mad'u. Nah, setiap sasaran dakwah atau mad'u itu memiliki latar belakang yang berbeda, seperti kayak usia, pendidikan, lalu berkarakter yang berbeda. Oleh karena itu, penggunaan media memungkinkan dai atau ustadz-ustadz menyesuaikan gaya penyampaian dan isi dakwahnya agar dapat diterima oleh mad'u sesuai usia, latar belakang, dan lain-lainnya. Misalnya, dakwah di kalangan remaja bisa dikemas sebagai lewat konten digital, terutama di Instagram atau dan lain-lainnya, itu video pendek seperti Reels. Nah, mereka bisa dapat memahami secara intinya saja, jadi yang khalayak remaja yang diminati seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada memperluas jangkauan dakwah agar bisa diterima oleh masyarakat luas. Nah, dengan adanya media dakwah ini, dakwah tidak lagi terbatas pada ruang masjid atau majelis taklim saja. Dia bisa melalui televisi, internet, dan platform digital lainnya. Jadi pesan kebaikan Islam itu dapat menjangkau masyarakat di berbagai daerah dan bahkan lintas negara. Media menjadi sarana efektif untuk menyebarkan nilai-nilai ajaran agama Islam seperti itu. Nah, yang keempat, mengoptimalkan teknologi untuk kemajuan dakwah. Nah, perkembangan teknologi informasi memberikan peluang besar bagi umat Islam untuk berdakwah dengan lebih cepat dan modern. Penggunaan media sosial seperti website, aplikasi, hingga podcast Islami menjadi cara baru untuk menyebarkan nilai-nilai agama Islam di dakwahnya itu. Nah, dengan demikian dakwah bisa hadir di tengah masyarakat modern tanpa kehilangan ruh spiritual dan keilmuan islaminya. Seperti itu. Untuk selanjutnya itu ada jenis-jenis media dakwah. Yang pertama itu ada media lisan atau visual. Nah, di sini itu media yang menggunakan ucapan langsung dalam menyampaikan pesan dakwah.
kayak langsung secara langsung seperti di masjid, majelis taklim seperti itu. Nah, yang kedua itu ada media tulisan. Jadi media dakwah yang disampaikan melalui tulisan atau teks, sebaran-sebaran seperti tulisan di kertas folio atau seperti itu. Nah, yang ketiga media visual dan audio visual. Nah, media yang mengandalkan gambar, suara, dan video untuk menyampaikan pesan dakwah. Nah, selanjutnya ada media elektronik dan digital. Nah, media yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mana bisa melalui platform-platform digital lainnya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di sini ada prinsip penggunaan media dakwah. Nah, prinsipnya itu adalah sesuai syariat Islam, tidak melanggar nilai-nilai moral dan akhlak seperti itu. Yang kedua itu menyesuaikan dengan sasaran dakwah seperti yang tadi, latar belakang, usia, dan memahami latar belakang med'u'nya itu. Nah, yang ketiga menggunakan bahasa yang santun dan mudah dipahami. Tidak boleh misalnya pendakwah itu di desa-desa atau kampung-kampung yang menggunakan bahasa Jawa kental atau Indonesia yang sedikit. Jadi bahasa-bahasa Indonesia atau yang luar meskipun atau Inggris itu jangan sampai digunakan untuk dakwah. Soalnya mad'u itu nanti tidak paham apa yang pendakwah sampaikan. Nah, kita harus sebagai pendakwah itu harus bisa pintar-pintar untuk menggunakan bahasa-bahasa yang sesuai usia-usia seperti itu dan mudah dipahami di berbagai bahasa. Nah, yang keempat itu ada kreatif dan inovatif. Nah, itu bisa memanfaatkan perkembangan teknologi dengan bijak. Yang kelima itu mengedepankan hikmah dengan menyampaikan pesan dengan lembut dan penuh kebijaksanaan. Jadi tidak harus emosi dalam menyampaikan dakwahnya, tidak berkata yang keras atau kasar seperti itu, yang harus lembut dengan sopan santun agar para mad'u ini bisa menerima ajaran-ajaran Islam yang disampaikan oleh pendakwah seperti itu. Ya, yang terakhir di slide terakhir ini ada tantangan dan peluang media dakwah. Nah, di sini tantangannya itu ada penyalahgunaan media sosial untuk hoax atau ujaran kebencian. Ini bisa jadi media dakwah ini kita sebarluaskan kan di platform-platform, itu bisa saja menjadi ada haters atau komenan-komenan yang bisa menyampaikan ujaran kebencian pada platform kita atau pendakwah itu. Nah, yang kedua ada persaingan dengan konten hiburan yang tidak edukatif. Nah, kayak jadi pendakwah di media dakwah ini bisa ada tantangan di konten-konten yang tidak islami atau agama, karena kan di platform-platform itu kan banyak, ada yang umum, ada yang pendidikan, ada yang agama, jadi kayak agak ada feedback yang berbeda seperti itu. Dan ketiga itu kurangnya literasi digital dai atau daiyah. Jadi tantangan di media dakwah ini ada kebanyakan para ulama-ulama atau pendakwah itu kurang menguasai dalam media dakwah digital seperti itu. Tetapi kalau dilihat sekarang ini itu sudah lumayan banyak sekali pendakwah-pendakwah yang bisa memanfaatkan platform-platform untuk media dakwah untuk menyebarkan agama-agama Islam. Nah, untuk peluangnya itu ada meningkatkan minat masyarakat terhadap konten keislamannya. Nah, kedua banyaknya platform gratis untuk berdakwah ya seperti YouTube dan lain-lain. Nah, yang ketiga mudahnya kolaborasi lintas komunitas dakwah digital. Nah, sekian dari penjelasan video pembelajaran mengenai media dakwah Islam dari saya.
Mohon maaf atas kesalahan kata saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.